Apa yang akan terjadi di tahun 2027 dan apa yang harus benar-benar disiapkan dari sekarang, Pak? Tahun 2027 awal saya percaya kripto masih sideways. Harapannya masih sideways. Ya, nanti mungkin pada saat itu nggak ada berita Bitcoin apapun tuh, nggak ada berita kripto apapun. Sepi ya, Pak? Sepi. Nah itu waktu tepat tuh buat benar-benar nabung kripto lain sebagainya. 2027 akhir harapannya mulai muncul berita tentang sebentar lagi Bitcoin mau halving. Nah itu momen yang tepat buat melihat, memantau halvingnya lari kemana. Buat nentuin kapan target kita untuk jualan. Selanjutnya nih Pak, sikap apa yang perlu ada ketika mau jadi sukses buat anak muda di tahun 2026 Pak? Jangan mau terlalu terbuai dengan janji cepat ya, itu penting banget tuh. Kan banyak orang yang percaya beli hari ini, besok beli McLaren gitu kan ya. Itu suatu mentalitas yang agak berbahaya tuh. Makanya banyak altcoin apa orang simpan ya? Iya, altcoin itu sebenarnya ya oke ya, beberapa altcoin memang luar biasa. Tapi harus tahu mayoritas altcoin itu banyak yang nggak bagus ya. Jadi kalau apalagi altcoin yang sistemnya nggak interchangeable, kan banyak altcoin nggak interchangeable. Jadi benar-benar kita beli altcoin itu nggak bisa ditukar kemana-mana. Nah, koin-koin kayak gini agak berhati-hati. Ya karena takutnya kita stuck di sana benar-benar runyam tuh. Hancur ya, minus 90% gitu ya. Betul. Tapi beberapa altcoin saya tahu itu bisa interchangeable. Masih agak lumayan tuh. Buat kita pindah-pindah aset masih agak gampang. Tapi ya sifatnya emang high speculation ya. Ya. Yang kedua, kalau mentalitas yang penting adalah jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Ya. Kita nggak nyari untung cepat dan jangan gampang menyerah, ini satu satuan nih sebenarnya. Ya kan? Karena kalau kita sudah bicara kita menargetkan sesuatu yang besar, ya kita bicara harus persistence gitu. Persistence kan? Ya. Jadi berarti mungkin sedikit Pak di perjalanan Bapak di Indodax ya. Apakah Bapak hampir menyerah? Wah, beberapa kali ya pastinya ya. Tapi kita nggak mau menyerah tuh. Memang saya bilang bahwa Indodax itu dari tahun 2013 kan profit setiap tahun ya. Tapi Indodax itu sempat tahun 2015 apa 16, saya lupa, 2016 awal kayak kita itu hampir bangkrut. Hampir bangkrut Pak? Karena kita ngelihat OPEX-nya terus naik. OPEX-nya terus naik, kita takut di tahun itu kita nggak nutup tuh. Ya, dan pada saat itu kita nggak mendapatkan dukungan dari investor mana-mana. Oh, Bapak belum dapat dana ya berarti? Nggak ada startupnya, nggak ada venture capital yang mau mensupport kripto saat itu. Tapi kita percaya bahwa kita harus disiplin, kita mengatur pengeluaran perusahaan, kita sempat melakukan pengiritan juga. Akhirnya kita berhasil melewatinya dan ternyata 2017 kita panen besar. Itu setahun lagi tuh Pak ya? 2017 kan 10 hampir 10 tahun lalu tuh. Iya, 10 tahun. Oh iya, hampir 10 tahun lalu. Oke Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan bagus nih Pak. Dengan adanya ancaman kuantum, perkiraan sampai tahun berapa Bitcoin bertahan dari kuantum Pak? Gimana kuantum komputer? Saya percaya kalau emang komputer kuantum sudah ada ya, Bitcoin pasti mengalami hard fork. Pasti mengalami hard fork. Kenapa? Karena proses generation private key-nya harus diimprove. Nah, biasanya kalau terjadi tantangan teknikal gitu, Bitcoin developer itu salah satu yang paling cepat tuh, buat dia mengimplementasi solusi supaya nggak terjadi stuck karena technical. Jadi mereka pasti akan mengalami hard fork untuk mengatasi problem di kuantum, yaitu kuantum itu kan perhitungannya sangat cepat ya. Dia bisa menjebol public key, private key yang sistemnya sekarang, enkripsinya sekarang. Jadi enkripsinya akan diubah tuh. Bagaimana supaya kombinasi private key dan public key-nya quantum proof. Nggak kebaca. Lebih nggak bisa ditembus oleh cara perhitungan kuantum. Keamanannya. Jadi menurut saya bakal aman. Bakal aman. Selama konsorsium daripada mining Bitcoin mengupdate jaringan Bitcoin-nya cepat ya. Jangan sampai terjadi perdebatan yang lama banget. Tahun 2017 itu Bitcoin sempat stuck loh. 2017? Sempat stuck karena problem teknis. Di mana satu bloknya itu cuma 1 megabyte. Kemudian mau diimprove, solusinya terlalu banyak, bingung pakai solusi yang apa. Itu selama setengah tahun Bitcoin sempat agak-agak stuck. Selanjutnya nih Pak. Prinsip-prinsip apa yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin terjun di dunia kripto Pak? Jangan serakah. Penting banget, jangan serakah. Kenapa? Karena serakah itu adalah musuh semua investasi.
Musuh semua investasi. Ya, jadi kalau kita bicara, memang perlu namanya target keuntungan. Memang perlu orang menargetkan sesuatu, ya, supaya dia tahu mau investasi ini larinya kemana. Tapi kalau dia tahu serakah, nanti antara dia targetnya mustahil atau dia terlalu cepat exitnya. Ya, jadi keserakahan itu juga berhubungan dengan kepintaran finansial sih kalau saya kira ya. Jadi kalau kadang-kadang orang serakah itu mereka menargetkan sesuatu yang nggak masuk akal. Akhirnya targetnya nggak pernah kena gitu. Ya, itu salah satu yang harus diatasi. Menurut Bapak, tapi kalau anak-anak muda ini kan biasa kan, pengen cepet kaya karena beberapa, ya tahu lah apa yang terjadi. Gimana mereka bisa melawan sifat serakah, Pak? Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan uang dingin pada saat berinvestasi. Jadi salah satu keberhasilan investasi adalah kita harus memastikan uang yang kita pakai untuk investasi itu bukan uang yang sifatnya dari pinjaman. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau uang itu dari uang pinjaman, biasanya mentalitasnya akan lebih takut-takut tuh. Ya, karena dia perlu mikirin bunga bulan depan berapa gitu kan. Akhirnya dia selalu berusaha bagaimana hasil investasinya lebih tinggi daripada pinjaman dia. Dan mentalitas uang pinjaman itu orang lebih ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ya, tapi jadi memang nggak bisa dibantah bahwa investasi itu memang bukan untuk semua orang sebenarnya. Bukan untuk semua orang. Karena kalau memang Anda di titik di mana Anda belum stabil secara keuangan, dalam arti ada uang yang bisa disisihkan, kadang-kadang investasi mungkin bukan untuk Anda. Ya, yang ideal adalah orang itu harus sudah stabil dulu untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian disisihkan sebagian untuk investasi. Tapi kalau di titik di mana Anda belum bisa nyisihin, tapi Anda pakai uang dapur yang seharusnya dipakai buat SPP anak misalnya, atau dipakai buat uang dapur buat makan, ya Anda pakai buat investasi, tiba-tiba duitnya hilang, turun ya. Itu agak nanti akan mengganggu ritme hidup Anda, mengganggu psikologi Anda. Ya, jadi uang dingin itu sangat-sangat perlu. Menurut Pak Oscar nih, Bitcoin 5 tahun ke depan harga akan berapa nih, Pak? Kita bicara Bitcoin sekarang itu kan ke 100.000 ya. Saya mungkin percaya di halving berikutnya plus berapa tahun lagi Bitcoin akan mencoba di harga 250.000. 250.000 itu 4 M ya? Oke, ini juga ada yang komen nih, Pak. Saya nyangkut di Ethereum dan Solana. Menurut Pak Oscar, apakah sebaiknya di cut loss? Kalau tergantung belinya di harga berapa. Biasanya waktu halving, half year atau 1 year after halving, koin-koin utama selain Bitcoin itu juga naik. Perhatikan aja yang kemarin 1 year after halving kemarin, kan Ethereum juga naik tinggi banget. Iya, naik tinggi banget. Kalau memang bisa ditahan pada saat itu, ya lebih baik ditahan pada saat itu. Baru setelah harganya kena, baru jual. Jadi nggak rugi kan? Tapi kalau memang uangnya buru-buru kepake, ya apa boleh buat. Oke, ini mungkin yang terakhir nih, Pak, ada yang komen. Menurut Pak Oscar, apakah lebih baik kita jual next cycle di pucuk terus beli lagi di bottom, atau kita hold selama 10 tahun? Mana yang lebih profit katanya, Pak? Kalau saya selalu lebih prefer hold 10 tahun. Hold 10 tahun. Kenapa? Karena kalau Anda ngejual sekarang, biasanya nggak beli lagi. Ya, karena mikirnya nanti belinya waktu di bawah deh gitu kan. Tapi akhirnya pada saat harganya di bawah Anda akan takut. Pasti takut. Karena pada saat di bawah itu artinya nggak ada orang bicarain kripto. Nanti Anda akan lupa tuh. Iya, benar. Itu sudah kejadian banyak orang. Ya, jadi kalau ditanya yang paling ideal ya memang DCA sebenarnya. DCA nggak dipaksakan ya. Jangan DCA yang dipaksakan, jangan DCA yang saya harus 100 juta per bulan. Tapi begitu bulan tertentu nggak bisa deh bulan ini. Itu malah nggak baik. Anda mampunya cuma 200.000 per bulan pun nggak apa-apa. Tapi rutin gitu. Oke.